Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'da. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama kita ucapkan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa bertemu lagi walaupun di dunia maya. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melanjutkan pembahasan yang kemarin, yakni tentang bagaimana kita menyikapi pandangan-pandangan mazhab atau ulama-ulama di dalam mazhab tersebut. Di sini saya akan membacakan hasil bahsul masail yang kedua yang dihasilkan melalui Muktamar Nahdlatul Ulama. Pertanyaan yang muncul saat itu adalah pendapat siapakah yang dapat atau boleh dipergunakan untuk berfatwa di antara pendapat-pendapat yang berbeda dari ulama Syafi'iyah. Nah, kita tahu bahwa di ulama Syafi'iyah itu banyak, atau istilah yang lebih spesifik itu ashabus Syafi'i atau santri-santri ulama Imam Syafi'i itu cukup kaya, cukup banyak, sehingga sepintas ini bisa membingungkan kita ketika kita membaca salah satu manuskrip kitab. Misalkan dalam satu kasus ada beberapa pendapat, di sana muncul apakah Nawawi, apakah Rafi'i atau imam-imam yang lainnya dari kalangan murid Imam Syafi'i. Tentunya ini harus dijawab dengan tuntas. Jawaban yang didapatkan dari hasil bahsul masalah tersebut yakni bahwa yang dapat dipergunakan atau boleh dipergunakan untuk berfatwa ialah yang pertama, pendapat yang di dalamnya sepakat antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Jadi kalau pendapat yang muncul antara Imam Nawawi dan Imam Syafi'i dalam satu kasus itu sama jawabannya, maka itu yang harus diambil. Karena Imam Nawawi itu mewakili dari qaul qadimnya Imam Syafi'i dan Imam Rafi'i mewakili dari qaul jadidnya Imam Syafi'i. Yang kedua, apabila di antara dua imam besar ini terjadi perbedaan yang tidak ada titik temunya, maka sebaiknya diambil pendapat Imam Nawawi saja. Kemudian yang ketiga, pendapat yang dipilih oleh Imam Rafi'i saja. Jadi yang kedua, pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi saja. Yang ketiga, pendapat yang dipilih oleh Imam Rafi'i saja. Yang keempat, pendapat yang disokong oleh ulama terbanyak. Itu yang memang harus diambil. Yang selanjutnya, pendapat ulama yang terpandai atau yang mahir di antara ulama yang memang beredar tentang satu kasus tersebut. Yang selanjutnya, pendapat ulama yang paling wirai atau wiroi, warok dalam bahasa kita. Pendapat ini atau kesimpulan tentang tahapan-tahapan atau pilihan-pilihan yang harus diambil ketika kita mengambil satu fatwa tentang satu hukum tertentu, ini didasarkan dari ibarat, yakni dari permulaan kitab I'anatul Talibin. Innal mu'tamada fil madhabi bil hukmi wal fatwa, sesungguhnya yang dijadikan landasan atau pedoman dalam madhab untuk satu hukum atau ketika menentukan suatu hukum dan fatwa, yaitu ma ittafaqa alaihi syaikhani, sesuatu atau fatwa yang disepakati oleh dua syekh, yakni Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Kemudian fama jaza ma'alaihin Nawawi. Kemudian yang selanjutnya yang
ditetapkan oleh Imam Nawawi. Ar-Rafi'iyu, kemudian yang ditetapkan oleh Imam Rafi'i. Fama rajjahahul aksaru, dan sesuatu yang diunggulkan oleh ulama yang banyak. Kemudian yang dipilih itu fal a'lamu, yang ulama terpandai. Yang terakhir fal awra'u, ulama yang paling lorok. Ini merupakan satu solusi bagi kita, karena saya yakin terutama warga NU lebih banyak pastinya menggunakan pendekatan mazhabnya Imam Syafi'i. Fa'in qulta mal ladzi yuktabihi minal kutubi wa mal muqaddamu minha wa minas syuruhi wal khawasi ka kutubi Ibnu Hajar warram liyaini wa Syekhul Islami wal Khatibi wa Abdul Qasim al-Mahalli wa Ziyadi wa Syabra Malisi wa Ibn Ziyad al-Yamani wal Qalyubi wa ghairihim. Fahal kutubuhum mu'tamadatun aw la? Wa hal yajuzu al-akhdhu bi qawli kullin minal madhkurina idza ikhtalafu aw la? Ila anqal. Al-jawabu kama yukhadhu min ajwibatil 'allamati Syekh Sa'id bin Muhammad Sumbuli al-Makki wal 'umdatu 'alaihi kullu hadhihi al-kutubi mu'tamadatun wa mu'awwalun 'alaiha, lakin ma'a mura'ati taqdimi ba'diha 'ala ba'din wal akhdhu bil 'amali nafsi yajuzu bil kulli. Wa amal ifta'u fa yuqaddamu minha indal ikhtilaf at-tuhfata wan nihayata. Fa in ikhtalafa fa yukhayyarul mufti bainahuma illam yakun ahlan bil tarjih, fa in kana ahlan lahu fa yufti bil rajih. Ini sumbernya dari fatwa Syekh Ahmad Ad-Dimyati, yang artinya kurang lebih, apabila Anda bertanya kitab-kitab apakah yang bisa dijadikan pedoman untuk berfatwa dari kitab-kitab syarah, hawas, atau catatan pinggir seperti kitab karya Ibnu Hajar, Imam Romli, dan Rafi'i, Syekh Islam Al-Khatib, Ibnu Qasim Al-Mahalli, Al-Jayadi, Syabra Malisi, atau ada yang disebut Syubra Malisi, Ibnu Ziyad Al-Yamani, Al-Qalyubi, dan yang lain. Apakah kitab-kitab mereka ini bisa dijadikan pedoman atau tidak? Dan apakah boleh atau tidak berpedoman pada individu masing-masing ulama yang telah disebutkan tersebut apabila mereka berbeda pendapat? Jawabnya adalah sebagaimana yang diperoleh dari jawaban Al-Allamah Said Ibnu Muhammad Sumbul Al-Makki, seluruh kitab-kitab tersebut di atas bisa dijadikan pedoman dan rujukan. Akan tetapi harus tetap memperhatikan untuk bisa mendahulukan sebagian dari yang lain. Sedangkan untuk pengalaman diri sendiri boleh secara keseluruhan. Dalam memberikan fatwa, jika terjadi perbedaan, ia harus mendahulukan kitab At-Tuhfah dan An-Nihayah dibanding kitab yang lain. Jika keduanya berbeda, ia boleh memilih antara keduanya. Apabila ia memang tidak mampu mengunggulkan salah satunya, namun jika dia mampu, ia harus berfatwa dengan yang lebih unggul atau rajih. Keterangan terakhir ini memberikan pesan penting bagi kita semua, bahwa kita diusahakan untuk menentukan sikap yang terbaik ketika kita mengambil fatwa. Maka kata Al-Allamah Said Ibnu Muhammad Sumbul Al-Makki, sebaiknya kita mendahulukan fatwa yang terdapat di dalam kitab At-Tuhfah dan An-Nihayah. Kitab ini memang mungkin cukup terkenal di kalangan ulama yang biasa bahsul masail. Nah, selanjutnya jika dalam kitab tersebut terjadi perbedaan, misalkan Tuhfah pendapatnya A, di Nihayah pendapatnya B, misalkan dalam satu kasus tertentu, maka boleh mengambil salah satunya. Namun jika dia mampu, maka harus berfatwa dengan yang lebih unggul.
Artinya dikoreksi dulu, ditarget dulu mana kira-kira yang lebih unggul dari dua fatwa tersebut. Mungkin itu yang dapat disajikan bagi kalangan santri dimanapun berada. Mudah-mudahan ini bisa membekali kita dalam menyikapi kehidupan beragama kita, terutama berkaitan dengan masalah-masalah furu'iyah dalam fikih, sehingga kita ada satu pegangan atau pedoman bagaimana menyikapi pendapat-pendapat di kalangan ulama yang cukup variatif atau beragam. Mudah-mudahan pendapat yang dihasilkan dari muktamar ini bisa mewakili pandangan-pandangan ulama-ulama di Indonesia dalam hal penyikapan terhadap praktek ke ibadah kita sehari-hari. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.